Wah, Berisik banget. Kau Awas, Mon. pura-pura Beleng-beleng kamu. Bergetar itu dentul mangon itu. Wahabi itu ada yang keras, ada yang lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ngomong Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Mangun, mau nanya boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Bang Mangun kan katanya ngikut pemerintah. Bang Mangun besok tanggal 25 itu maulidan nggak? Maulidan, Bang. Maksudnya maulidan gimana nih maksudnya nih? Ya kan katanya kalau Wahabi itu anti maulid gitu. Iya nggak? Maksudnya gimana sih maulid gimana yang dimaksud itu maulid apa ini? Bangun ini nggak paham dia nih. Pemerintah menetapkan tanggal merah, Maulid Nabi itu tanggal 25. Natal ada itu enggak? Oh, kan dianggap bagus. Ini ngon. Gimana, Ngon? Ini ada materi ya semua. Itu bisa menetapkan bahwa tanggal 25 itu adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu siapapun yang mau merayakan, bagi siapa yang mau merayakan silakan. Adapun yang tidak merayakan tidak apa-apa. Ini ngon. Misalnya kenapa Bang Didi? Itu Saya- Bang Mangun ya pertanyaannya Bang Mangun Saya ya. kan hanya Bang Mangun. Bang Ini Mangun. Syarat untuk menganggap pemerintah ini togut, satu, kalau tidak ada kantor urusan agama, tidak ada menteri agama, tidak ada masjid, tidak ada aturan-aturan lainnya, itu sah kamu mengatakan togut. Ini apa-apaan ini? Menteri agama masih ada. Hukum untuk pencuri masih Makanya ada. disalapi Wahabi itu. Kok dikatakan togut? Makanya disalapi Wahabi. Kok dikatakan Makanya disalapi togut? Wahabi. Togutnya Kenapa dari selamat? mana? Kenapa Togutnya selamat dari mana, disalapi coba? Wahabi itu? Karena kami ini taat kepada pemimpin. Tidak seperti antum Masalahnya mensolak begini, kamu taat kepada demo kepada pemimpin. tapi mengatakan Begitu. pemimpin kamu itu togut, itu bukan sekedar taat itu. Wah, ini parah Itu ini beratnya parah itu. ini keyakinannya parah nih. Takiyah itu, Aduh, Mangun. Pak, Mangun aduh. lagi Parah takiyah kamu, itu. ah. Kantor urusan agama itu ada loh di Indonesia. Kang Itu Mangun, beda lagi, bener kan? itu beda lagi. Kalau ya, tidak ya, ada Abad. kantor urusan agama, Urusan silakan agama kamu itu katakan dia hukumnya togut. beda, ya, ya, Abad. Polisi ada, pengadilan ada, Allahu Akbar. kantor urusan Karim, agama Allahu ada, Akbar, kok dikatakan Karim. togut? Kan goblok. Allahu Akbar Karim. Bang, abang bener menurut Bang Mangun ini togut. Dasar Wahabi. Pemerintah togut Bang Mangun. Lagi lab berbag juga adanya udah bubur duluan. Bang Mangun, emang benar menurut Bang Mangun ini Lagi pemerintah lagi togut? nang. Kamu besok sekolah bubu. Oh. Bang Mangun, Jadi emang hukumnya benar Bang, Iya, lagi hukumnya nunggu, hukumnya bukan. Jadi begini Bang, begini Bang, Adanya begini, berbag nanti. Ketika si A melakukan Itu satu nanti. kesalahan, itu disadapkan kepada hakim dan disidang melalui pasal yang dibuat oleh siapa dibuatnya. Pasal itu dibuat oleh siapa? Pasal itu dibuat oleh siapa? Saya tanya dulu, pasalnya dibuat oleh siapa? Ayo terukulu. Mangun. Kamu itu belajar Wah, lagi. ini kacur, Kantor agamanya ada, yang dengerin dulu ya Pengadilan ada, kok dikatakan beda togut? konteks dengan Kamu belajar agama di mana? Makanya waduh, jangan jadi parah, Wahabi. parah. Kalian ini bibit-bibit Oh, parah pewaris ini. kalian ini. Jadi nah kan muncul lagi kan. Ya memang betul seperti Ya itu. memang iya, Mon. Memang seperti iya, itu memang. nanti. Wah, ini Wahabi. parah. Kamu menganggap pemerintah togut, besok kamu merakyat memang perkasa. seperti itu nih, memang seperti itu urusannya. Kalau sudah apa hancur aja jadi begitu, jadi nyasarnya ke hawari jelas. Iya, alasan kamu itu segala lucu. macam lah begini, Kantor begitu, urusan parah. agama yang diisi oleh orang Islam semua ya. Walaupun tidak semuanya mengambil dari Quran dan hadis, tapi ini dianggap togut, ini kan lucu. Fikihmu fikih apa itu? Hukumnya bukan orangnya. Allahu Akbar, ini parah Kok nih. bukan orangnya? Namimahnya kuat nih memang. Kamu kira yang duduk di kursi KUA itu robot? Allahu Akbar. Allahu Kalau Akbar. kantor urusan Bukan. agama sudah berbeda.
Ini aduh parah nih, aduh. Bagaimanakah maksudnya Bang Mangun ini? Bagaimana maksudnya? Coba kita dengar dulu ini. Bagaimana maksudnya Kak Bang? Coba jelaskan lu pelan-pelan. Nah lo, ini ada orang ini kayaknya militer nih. Iya, coba pelan-pelan dijelaskan lu Bang Mangun. Maksudnya bagaimana kah ini? Awas Supaya kita tangkap, Bang mengerti. Pusing juga kita Mulai dengar. bicara. Apa ini Bang? Apa ini Bang? Maksudnya gimana maksudnya Bang? Maksudnya dijelaskan Ada bagaimana militer itu. Maksudnya Bang Mangun ini bagaimana? Pemerintahan togut apa segala macam. Coba dijelaskan dulu. Siapa yang Nah, ayo. pemerintahan togut? Siapa yang mengatakan Tanya pemerintahan sama togut siapa? Abata, Bang. Aduh. Nggak usah, Bang Muhammad. Mulai Tanya sama pas bergetar dengkul bangun ini, mulai bergetar ini Nggak kayaknya. usah sosok Tidak, keras di maksudnya sini. supaya kita tahu maksudnya bagaimana. Yang dibilang yang Dengarin maksudnya aja. Bang Kau Mangun ini. kalau tahu mau maksudnya, kau dengarin aja dulu. Nggak usah sosok masuk. Iya, maksudnya kita mau dengar ini. Tidak jelas tadi nih. Bagaimana Ya udah, maksudnya? dengarin aja. Nggak usah bikin campur. Bangun dengan para wahabi itu mengatakan UUD 45 dan Pancasila ini adalah togut. Belum Togut ada kami. Bang Mangun ngomong begitu. Baru Abata. Baru Abata yang Nah, ngomong. Wahabi ini dibelain Bagaimana Wahabi maksudnya? ini. Loh, dari tadi kita kan dengerin. Jujur lah. Dia pun musuh, tetap harus jujur. Mak Islam itu adil Ini orangnya. teman kita Muhammad ini orang pemerintah ini, awas ini orang militer ini. Biar aja mau militer, mau hijau, mau coklat. Kenapa? Tapi coba dengarin. Saudara saya juga banyak di Bais. Kenapa? Saudara saya juga orang Bais. Anggar Keluaritnya sudah keluar itu, keluaritnya sudah keluar itu. Bang Mangun. Bang, besar ini. Bubuh nih definisi yang bubuh bilang nih. Pancasila Undang-Undang Dasar itu togut baru Abata. Bibit-bibit keluaritnya sudah keluar itu. Besok saya keluarkan rekamannya kalau nggak percaya. Mangun, Huroba, Haris Abu Aisyah sekarang jelaskan dulu. mengatakan ini gimana, Bang? Memang Gus, jadi gini Gus, apa Jadi gini-gini? memang namimah daripada Yai Abata ini memang berbahaya terhadap Coba Bang Mangun, Bang Mangun coba klarifikasi dulu. Pengadilan nanti, pengadilan. Klarifikasi dulu. Satu. Hawa ini adalah Coba yang lain diam dulu, kepada yang lain diam dulu. pemerintah begitu. Coba saya pengen nanya ke Bang Mangun. Bang Mangun coba antum klarifikasi dulu. Apakah benar antum itu meyakini Pancasila dan UUD 45 ini sebagai togut? Nggak apa-apa, keyakinan antum bagaimana? Nggak apa-apa, santai aja. Keyakinan. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Rekam sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Tapi ingat, jika ada Detail sesuatu sekali, Bang Mamun ini. Pantas terkait jadi dengan pemimpin. urusan negara, saya akan kejar ini. Ya, coba antum jawab. Dengerin. Jadi hukum Allah dan Rasulnya, luar daripada hukum Allah dan Rasulnya, itu dikatakan togut di dalam surat Al-Baqarah. Silakan dirujuk kepada surat Al-Baqarah. Itikad kita, keyakinan kita harus sampai ke sana. Tapi mengkafirkan kepada pemerintah, tidak boleh. Kita wajib taat Betul. kepada pemerintah. Selama Memang pemerintah cocok jadi tidak apa lagi, memerintah Kang kita Mangun? kepada Nanti saya jawab, kemaksiatan. Sudah, kalau sudah saya jawab. Nah, ini kan saya lagi ngomong, dipotong Ya, lagi, kita kasih dipotong waktu lagi. dulu. Kita kasih waktu dulu teman-teman. Kita kasih waktu. Takut dia kedok atau bongkar. Lanjut, Bang Mangun. Ini memang susah, Gus. Jadi kita sudah menjelaskan Lanjut, Bang Mangun. Langsung akan ke poinnya. dirancang seolah-olah bahwa memang kita ini akan memberontak kepada pemerintah. Ini yang jadi permasalahan. Jangankan memberontak, mencela saja itu dilarang di Salafi Wahabi. Ya, Bang Mangun, lanjut. Ya udah sebatas itu. Saya Oh, meyakini. antum udah. Meyakini Oke, kalau udah karena kita kasih memang waktu. karena apa nih? Dengerin. Apakah Saya saya jawab. mengakui? Apakah Ya, saya saya jawab. mengakui Undang-Undang Dasar Pancasila dan 45 itu dasar negara? Saya mengakui. Tapi mengimani tidak. Oke, sudah saya Karena jawab saya ya. orang Muslim. Oke, Sudah, gantian. saya jawab. Biar enak ngomongnya, nggak kayak di warung kopi kita. Oke, sudah selesai, diam kamu Ngobrol diam. gitu kita. Begini, Lanjut. kamu pergi ke KUA, ingin nikah, itu syarat dan rukunnya itu sudah sesuai Al-Quran. Sudah sesuai Al-Quran. Kok dikatakan togut itu bukan dari Al-Quran, dari mana? Artinya begini, ketika kamu tidak mampu melakukan semuanya, sedikit saja itu sudah sah untuk tidak dikatakan Di togut. mana ada kata togutnya? Dari tadi nggak saya dengar dari Kang Ya Mamun. Allah, kamu Ada tadi goblok. ada Gus Wabi, ada.
Yang mana? Bagian mananya? Satu-satu. Makanya Gus Wahabi telinganya dipakai gitu. Tadi Bang Mangun. Iya, dia Dari tadi saya penasaran. terus Wahabi. Antum tuh kemana? Dari toilet tahu-tahu balik lagi antum. Enggak, lagi sampai semangka. Dari tadi saya dengar Iya. di sini, enggak ada kata Kayak telinga togutnya. antum ditempelin di anunya di HP antum tuh. Naik, Sataris, naik. Sataris. Ada Ustaz Ini Arif, perspektif ada Silakan ini Bang ya. Muhammad, ditanggapi Bang Muhammad. Lanjut aja Bang Mangun, lanjut aja jelaskan. Jadi yang akan dikejar oleh pemerintah, baik itu dari BIN, dari itu BAIS, ya, baik itu dari intelijen sendiri, itu orang-orang yang dinotabenekan mengkafirkan pemerintah, sehingga darah mereka ini halal dan memberontak kepada pemerintah itu halal. Sedangkan kami di Salafi Wahabi, jangankan untuk memberontak, mencela pun dilarang oleh Salafi Wahabi kepada pemerintah. Saya jawab. Mengatakan UUD 45 dan Pancasila itu sudah lebih dari mencela. Sudah Nah, lebih mencela. itu versi Mengatakan kamu, togut itu kepada versi UUD. kamu, Dengar itu dulu, diam versi dulu. kamu, Gantian. itu versi kamu. Gantian. Jangan framing sendiri. Kalau Gantian. takut 2028 Salafi Wahabi akan menggema. Jadi begini nih Gantian. kita Saya ngomong dulu, Ngon. Gini ya. Mengatakan UUD Pancasila togut itu lebih dari pencelaan. Karena notabene di kepala kamu togut itu kafir. Kafir itu di kepala kamu. Kalau nggak percaya buka lagi kepala kamu. Saya tahu Kok isi kepala saya. jangan-jangan? Waduh, ini parah ini. Ini Tadi parah itu kamu ini. sudah Ini berkata parah togut ini. itu kafir kok. Ini Mau parah dibolak-balik nih. Ini seperti parah apa? nih. Parah Biasa ini, parah sering ini. main sama dukun itu Bang Mangun. Makanya tahu isi kepala. Iya, kacau ini. Coba. Memang Coba. waduh. Dia tahu isi kepala saya ini gimana Coba ini. buka kitab. Dia Ada tahu. nggak selain togut tidak kafir? Selain togut tidak kafir ada nggak? Dalam bilang rumus kamu ini. togut siapa? Yang bilang Dari togut tadi tidak Mangun di ada. Yang Si bilang bilang kafir, togut yang bilang Mangun. kafir itu siapa? Yang bilang kafir, yang bilang kafir pemerintah itu siapa? Barangkali kamu ini yang akan jadi teroris ya. Masalah di Barangkali Indonesia kamu nih yang jadi akan teroris nih. Saya kejar nih kamu nih ya Bata. Dalam kitab Nawakidul Islam, tapi pada oknum umat beragama yang salah dan menyimpang dalam memahami agama. Dan ini biasanya menunggangi agama mayoritas, Pak. Nah, jadi ini masalahnya ini kalau misalnya kalau yang tadi kan jelas kalau misalnya dari Wahabi, dari saya katakan semua teroris yang kami tangkap kami tahan itu pahamnya Salafi Wahabi. Nah. Salafi Wahabi ya. Oke. Ya, yakinlah bahwa keterkaitan itu bukan pada Ini BIN yang ngomong ini. Bin yang ngomong ya? Bin ya? jadi kan di dalam kitab Nawakidul Islam Jadi Ibnu Taimiyah itu teroris itu ya, Sebentar, karena ditangkap kan? Sebentar, perkataan Ibnu tadi. Taimiyah, Imam Ahmad, itu dari bin. Al-Barbahari. Nanti dulu. Cara Dari bin misalnya itu itu tadi yang bilang begitu. menyebutkan seluruh teroris yang ditangkap itu berakidah Salafi Wahabi gitu ya. Iya. Ya. pahamnya. Kenapa para ustadz Wahabi itu nggak ditangkapin? Siapa itu yang ngomong? Mau dengar lagi? Siapa itu yang Mau dengar ngomong? sekali Ya lagi? Bata. Siapa itu yang ngomong? Itu Ustadz Aman Abdurrahman Ini itu ditangkap BNPT Gus Wahabi. nih. Gus Wahabi, Ustadz Aman Kalau Abdurrahman. Abdurrahman itu dia anak buahnya Abu Bakar Ba'asir. Itu dikaitkan dengan Yang Wahabi. ini dia, malah dia lebih intelektual pada Abu Bakar Ba'asir. Ya kenapa kayak Ustadz Parah ya, parah. Ustadz apa? Itu Ustadz alimnya Abdullah Salafi Wahabi. Tidak Aman ditangkap. Abdurrahman itu alimnya Salafi Wahabi Indonesia. Jadi Gus Wahabi ini parah nih memang nih. Kok Nah, itu kan Kenapa? kita bicara Kenapa fakta. Salafi Wahabi? Kita bicara fakta. Aduh. Kita tidak framing fakta Wahabi itu gitu. dalam kitab Nawakidul Islam itu diceritakan wa malam yahkum bi ghairi hukmillah wa kafirun lah. Itu ideologi walaupun menangkal dalam kitabnya ada orang yang tidak menghukumi dengan hukum Allah maka itu kafir. Itu mah ideologi. Baik ngaku maupun enggak kalau begitu ya itu mah ideologi itu mah. Oh salah itu Bang, itu salah, bukan begitu Ustaz Abdin. Bukan Ya, begitu, rinciannya bukan begitu. Tapi itu ditafsir sama para ulama, beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij benar, dia menggunakan kalimat itu tanpa merujuk kepada tafsir para ulama sehingga dia mengkafirkan para pemerintah.
Ya, kita Begitu. bukti- Kalau Salafi Wahabi tidak. Itu beda. Sekarang begini. Ustadz Abdin begini. Mau lihat umpamanya. komentarnya nih. Ustadz Ini Abdin, negara tauhid. Ini harus direkam nih. sebentar. Ustadz Tar dulu, Abdin. tar dulu. Ini negara yang tauhid, dengerin tuh. Diam dulu Akas. Ustadz Abdin meyakini kalau hukum ada hukum Ini dulu. yang lebih baik Ini ada daripada baru Al-Quran baru dan ini. Sunnah diyakini oleh Ustadz Abdin, maka kafir Ustadz Abdin. Begitu maksudnya, maksud para ulama itu. Bang Mangun, tahan dulu Bang Mangun. Coba dengerin. Oke, udah mulai bicara pemerintahan, udah mulai bicara negara. Tapi dengan satu pemahaman yang sama, satu referensi yang sama. Nah, saya masuk ke kelompok ini. Ketemu. Nah, dari sini saya mulai semakin karena di sini mengajarkan yang ekstrem, saya mulai naik. Nah, mulai tuh bicara pemerintah, bicara negara ini kafir, nggak benar segala macam. Nah, saya bingung dong. Aparatur pemerintahan. Oh, berarti waktu itu sudah ada agak goyah tuh ya? Udah ada agak-agak bingung kan? Awalnya ya bingung dulu, bingung banget. Ini gimana ceritanya? Nah, mereka pun nggak langsung serta merta, wah kamu nggak boleh di situ, nggak. Sekelas sahabat aja bisa bingung dengerin ini. Logika juga, karena saya cepat masuk kalau pakai logika. Gitu. Jadi pakai analogi-analogi yang menurut saya itu masuk akal banget waktu itu ya. Ini sama kayaknya apa sama Kang Sabili dulu. Kita dengar dulu, kita Bahas dengar Kang dulu. Sabili ini dulu kayaknya. Kita dengar dulu. Oh, dia berani bilang Salafi tobat. Bahaya untuk saya. Kita dengar Apa ya? dulu. Agama saya bahaya, jadi saya harus keluar. Nah, tapi itu pun prosesnya juga sempat galau-galau juga, karena nggak mudah ya, masuk STPDN itu nggak mudah, jadi PNS nggak mudah. Jadi ya keputusan akhirnya keluar dari PNS itu tuh setelah diskusi berkali-kali, dan itu pun bukan cuma dengan yang di Aceh. Jadi saya nggak percaya gitu aja, kamu di Aceh lulusan apa sih ustadznya? Wah cuma lulusan UIN gitu ya. Sorry bukan UIN ya, maksudnya kalau untuk jadi ustadz itu kan ya kita patokannya Timur Tengah lah gitu ya. Saya minta, ada nggak yang lulusan Timur Tengah minimal S2? Saya bilang yang ngomong sama kayak Tengku ini kan, saya Tengku panggilnya ya. Ada. Ini rujukan Ustaz Sabili nih atau kita Kali-kali saya Salafi. konsultasi sama Dengar dulu Bos, dengar dulu. S2 lulusan Timur Tengah ini. Itu jadi setelah berkali-kali akhirnya ya dia lebih dalam dong ilmunya daripada yang di Aceh. Nah, akhirnya saya percaya dan keluar dari PNS. Jadi ketika udah terpapar nih paham-paham radikal atau ekstrim, yang pertama udah pasti kita tuh nggak lagi jadi diri sendiri. Yang kedua, hubungan silaturahmi itu rusak pasti dengan sekitar, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman-teman, semuanya. Jadi benar-benar jadi manusia baru gitu, manusia yang berbeda dengan diri kita sendiri. Nah, makanya kalau kita lihat apa namanya, kok bisa sih orang pada heran ya, kok bisa sih kita kenalnya begini, kok bisa dia terlibat? Karena memang udah benar-benar jadi diri yang baru, udah jadi ya, semi robot mungkin saya bilang. Bukan Yudi yang gua kenal nih Iya, gitu ya. kalau teman-teman gitu juga ya. heran semua kan, kok gini nih Yudi kok jadi Bukan Bang Mangun yang gua kenal nih gitu. Lanjut. Senyum aja jadi susah gitu ya. Nyikapin segala sesuatu tuh dengan kebencian, negatif, dengan kebencian. Kalau lihat yang berbeda tuh benci rasanya ya. Nanti sampai naik levelnya musuh, jadi kayak musuh gitu. Termasuk keluarga sendiri. Jadi berarti keluarga saya ada yang PNS, kakak misalnya PNS ya. Saya benci sama kakak saya. aja. Sebenarnya kalau kekecewaan Ini itu kalau yang kita dimaksud bilang Ustaz dari Sabili makanya lari ke kebijakan Ustaz politik Sabili. itu nggak terlalu. Jadi yang ditanamkan itu adalah ini negara bertentangan dengan agama. Bahkan ini negara adalah musuh bagi agama. Ya, ini negara ini Orang Salafi musuh bagi Wahabi agama. mengajarkan Kenapa itu ada dalil? tidak begitu. Aduh parah Jadi ini. kenapa sih pada maru kalau terpapar Awalnya gini. Ya, bata apa yang disampaikan itu masuk banget. Nah, tapi Awalnya gini. Nah, pengajian itu apa ya? Bisa dibilang intoleran. Intoleran itu gini. Jadi dia mengajarkan kita cara beragama yang hanya dari satu sudut pandang. Jadi cuma ini yang benar. Kalau di luar pemahaman yang ini, itu semuanya salah, sesat atau begitulah. Itu yang saya Agama itu bawa. sudut pandangnya banyak. Bisa dari Fondasi yang Syiah, saya terima dari bisa dari Wahabi, itulah dari fondasi Khawarij. saya bawa ketika pulang ke daerah. Nah, di daerah saya mulai nyari dong Itu apa Pak? mana pengajian yang karena katanya ini yang paling benar, tapi bukan doktrin kayak kita tuh nggak sadar, bukan ya. Jadi ini sangat logik, semuanya yang disampaikan itu logik. Nah, sampai daerah saya nyari pengajian yang Itu sama. bisa dari mana Ini yang saja. Waktu Ya, itu teroris di itu doktrinnya bisa maksudnya dari yang mana saja. kan Dengar dulu, benar. mengkafirkan Ternyata pemerintah daerah. sudah berarti. Saya malah nggak nemuin. Jadi misalnya nih ya, kasih contoh nggak sih? Boleh. Misalnya pengajian ini apa ya, memvonis amalan-amalan yang udah biasa dilakukan oleh umat Islam selama puluhan tahun di Indonesia itu dianggap amalan yang bid'ah atau sesat. Maulid bid'ah. Nah, jadi Tahlilan ketika bid'ah. saya pulang ke Aceh, Penduduk bid'ah teroris ya Bang Mangun ya. melakukan amalan yang udah divonis bid'ah atau sesat. Ngaji bid'ah teroris. Awal-awalnya gini, lalu jadi teroris. Di Aceh itu. Lama-lama Masuk jadi kategori teroris. yang dikatakan Dengerin. bid'ah atau sesat. Nah, akhirnya saya mencari-cari dong, mencari-cari di mana saya hubungi lagi. Sampun, Nah, Ji. apa, yang pengajian yang kawan-kawan pengajian Ulama-ulama di yang Aceh di mana sih yang ada? membahas bid'ah itu jadi teroris semua itu berarti Bang Mangun. Ini testimoni ya, testimoni mantan ya dia ya.
Banyak mantan-mantan. Jadi itu parah itu. Dan itu Banyak satu Bang level Mamun. dengan seperti itu Sabili lah. Bisa Itu kawan jadi Salafi. bisa jadi orang itu dibayar untuk menghancurkan Salafi Wahabi. Jadi bus Kau sudah dengar kenyataannya itu Mangun. Taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah selama tidak memerintahkan Step pertama, terus lanjutkan Step dakwah. kedua, Salafi Wahabi kafir akan kafir. menggema di bumi Indonesia Step ketiga, baru jadi teroris. Kasihan Mangun. Kau berhenti jadi Wahabi Mangun, berhenti saja. Daripada kau jadi teroris. Nabi Muhammad itu melarang kita lama-lama jadi teroris itu ya. Aduh, Mangun. Bang Mamun Muhammad, fitnah orang saya harus kebenaran, berhenti dari katanya Wahabi. itu dibayar. Bang Salafi Wahabi begitu baiknya. Saya Bisanya lagi kok, bisanya lagi Bang Mangun itu bicara begitu. belum pernah Astagfirullahaladzim, Bang. Wah, ini parah nih. Ini kenyataan ini Bang, kenyataan. Kenyataan itu Bang. Itu orang Ada sampai dibayar-bayar gitu Bang Mamun. Cuma influence saja. Ya Allah, Bang Mangun disikar Bang. Rekaman saya ini BNPT yang ngomong. Semua seriusnya Bang Mangun di kita ini kayak Ustaz Sabili. Itu rekaman BNPT siapa? Itu orang yang mengaku terorisme dari kalangan Salafi Wahabi. Itu orang mengaku-ngaku. Semua teroris. Kata BNPT ngomong semua teroris. Ini rekaman saya ada masih ini. Oke. Sekarang lebih tahu pemerintah atau lebih tahu abang? Itu BNPT pemerintah loh Bang Mangun. Pemerintah lebih tahu pemerintah kepada Salafi Wahabi. Kalau Salafi Wahabi punya pemahaman begitu, 24 jam sudah bubar. Itu BNPT pemerintah loh Bang Mangun. Benar, sudah dibubarkan. Berarti Salafi BNPT. Makanya menjadi Wahabi jangan separuh-separuh. Jadi lu ngebela terus. Ini Wahabinya keras separuh-separuh Mangun nih, makanya dibela terus. Iya, ini Wahabi KW ini. Aduh, ini parah nih. Dia ini separuh-separuh, bela terus. Bang, coba itu Bang, dilihat itu dia punya sumber tadi, apakah di karang-karang atau bagaimana? Sama kayak Bang Sabili nih Bang Muhammad. Itu orang saya bisa Bang telusuri. Sabili ini Bang. juga digaji seperti orang-orang itu. Makanya Ya, saya dia kan keluar. bilang juga. Jadi begini, Bang Makanya ada Muhammad. istilah dia mantan Salafi. Bang Sabili Iya, ini mantan Salafi. korban juga. Sama kayak yang narasumber tadi. Tidak bisa kita, tidak bisa Bang kita langsung kita bilang begitu. Mantan Nggak bisa. Gus, mantan. Kita kan punya testimoni. Ada Modelnya Kalau itu antum kan seperti nggak itu, pernah makanya jadi, antum mantan. setengah antum kan. Astagfirullahaladzim. Kalau Ini saya model yang saya dengar itu nggak seperti itu. Enggak, gini loh Kenyataan, Gus. Bang, Dengerin kenyataan. dulu coba. Kalau antum tuh levelnya masih main kuburan, kalau kita levelnya negara waktu itu. Ini beda kelas. Hah? Jadi Beda kelas Mas, kuburan nama negara. Kalau Salafi Wahabi berpemahaman demikian, itu akan jauh lebih mengetahui negara ketimbang kita. Karena di dalamnya sudah ada tuh BIN, sudah ada tuh BAIS, baik itu di dalam Salafi Wahabi, di Muhammadiyah, di NU, semuanya Bang sudah Mangun. tersebar. Bang Jadi Mangun. kalau ada pemahaman demikian, Coba satu kali dengerin 24 jam dulu. sudah bubar. Jadi hati-hati Bang Ustaz Mangun. Sabili. Itu akan Dengerin dipertanggung dulu jawab coba. ke hadapan Allah Jadi Subhanahu wa begini. taala. Kalian itu diawasi Hati-hati, terus. Ustaz Sabili. Dengerin dulu coba Bang Mangun. Hati. Dengerin dulu tuh. Jadi gini loh Bang. Gini, Salafi Wahabi ini kan pemerintah kayak ada itu level-levelan pemerintah toh. itu enggak ini, jadi enggak maksudnya tetap pakai hukum Quran, jadi enggak dibantai kayak gitu. Yang dihilangkan itu pemahaman togutnya. Jadi Yang gini loh. berantas orang yang enggak. Salafi Wahabi itu kan ada Tuh level-levelan yang toh. foto saya besarin tuh. Ini Kalau kita yang bikin lagi nih. sebentar. Besarin foto saya nih. Kita bikin Ini lagi ada nih. yang level-levelan, ada yang level, maksudnya ada yang level high ya, level tinggi. Itu mainannya udah nggak mensyirikan kuburan, tetap mainan kuburan dianggap syirik lah ya. Siapa contohnya Bang Sabili? Gitu-gitu. Penting itu contohnya siapa? Nah, yang paling level bener-bener Salafi Wahabi itu yang disyirikan itu kalau berhukum dengan hukum demokrasi, dengan Pancasila, dianggap togut, Undang-Undang 45, yang begitu-begitu mainannya levelnya. Nah, kalau Contohnya siapa? Bang Mangun, Contohnya saya nih. levelnya Bayangkan.
Ini Bentar dulu, Sabili Pak. udah dari Saya tadi Gus, hostnya. bisa Oh, jadi Gus namimah lagi dia namimah. Ini Namimah level lagi ini. ada Gus Wahabi karena dia takut. Bukan, ini bukan namimah, Bang Mangun. Ini 2028, beneran ajarannya Indonesia bagus akan di bergema dalamnya. jadi Salafi Wahabi ini. Aduh, gimana sih? Beneran. Bang Bukan Mangun, namimah, beneran itu fakta. Bang Mangun, Fakta. dijelaskan itu Ini bilang di siapa Wahabi itu contohnya ada level elit level-levelnya. itu siapa Bang Sabili? Iya, jadi gini loh, misal Kasih ya, contoh lah. Jadi nggak di ngambang. risalah mana tauhid ya, itu nggak akan dibongkar di depan umum. Kalau antum mau yang bongkar-bongkaran referensi yang ngeri, itu antum buka di Itu YouTube. di IM itu setahu Aman Ana itu ada di Abdurrahman. IM, ada kajian khusus untuk level-level. Halo, halo. Mungkin antum masuk Yang Aman IM. Abdurrahman, Bang, bongkarnya, nanti ketahuan. Gitu loh, nanti ketahuan. Coba mana siapa ulamanya yang mengatakan seperti itu? Yang ada kitab yang disembunyikan, ada pengajaran disembunyikan. Coba Bang Antum- Sabili sebutkan. Antum baca Gua coba risalah bayangkan mana ya, tauhid coba. Mereka ini memfitnah sampai Antum sampai buka begini nih. risalah Apa kitab mana yang disembunyikan tauhid. oleh Wahabi? Pada Ada Salafi dilihat Wahabi, risalah ini lagi namanya Mangun, Salafi fitnah Wahabi. lagi kok bilangi orang. Sampai Salafi Bagaimana Wahabi ini fitnah? sampai begini. Kapolri mengeluarkan surat edaran undang-undang ya, surat edaran itu tertanggal berapa itu tertanggalnya? Itu tahun 2026 bahwa Kapolri melarang seluruh anggotanya berpaham Coba Salafi gini. Wahabi. Ternyata Coba gini, itu gini. dobol bohong, ternyata kita hoax jangan sampai emosi segitu. dulu, Allahu Bang Mangun. Akbar. Bangun. Jangan emosi dulu, dengerin toh. Jangan emosi dulu gini loh. Misal sejarahnya Saudi. Katanya Salafi Wahabi itu mengharamkan, jangankan memberontak, demo aja diharamkan, begitu kan? Tapi ada fakta sejarah di mana Saudi itu memberontak terhadap Turki Utsmani. Itu sejarah yang disepakati loh, meskipun nanti bentuknya akan ada perdebatan ya. Itu memberontak itu, meskipun mereka nanti akan punya alasan ini dan itu. Ini menunjukkan bahwa tidak melulu yang mengharamkan demonstrasi itu mengharamkan pemberontakan. Padahal dalam Islam pemberontakan itu haram gitu loh. Nggak boleh pemberontak. Dari sisi mana Ibnu Saud itu berontak kepada Utsmani? Dari tengah, bukan sisi, dari tengah itu. Besarkan Bang Mangun itu apa yang Iya, disebutkan Bang Diria Mangun. Emirat Dari Tegak, dari Diria besar- itu kan sejajar dengan Turki Sabili. Utsmani. Sejajar kudul. Besarkan itu Bang Mangun. Baca saya Nah, sejarah. begitu. Sekarang entitas politik Muhammad Al Saud itu setara dengan Turki Utsmani. Coba Kiai Gus Wahabi Sarif coba. Husin, Sarif yang di Mekah yang baru tidak setara. Mereka itu Kiai teritorialnya Kiai Utsmani. Wahabi. Antum tahu Bugot nggak? Tahu Bugot nggak? Bugot. Harus dibesarkan dulu itu Pemberontakan. Mangun. Nah, itu hukumnya apa? Menjadi Bugot itu Haram. dalam Islam. Ini udah beres toh, tapi buktinya memberontak kan sudah. Lah, Al Saud itu punya negara sendiri, Bang. Memberontak Dia dulu di setara bawah Turki dengan Utsmani. Bukan dia, Itu disepakati bukan dia jajahan sejarah itu. Turki. Gus Wahabi biar Mau pakai semuanya sejarah sudah mana? Itu sejarah yang disepakati. semuanya sudah direkam Ya, sama sejarah saya. Mereka sejarah yang sudah sama memfitnah lah. Apa Salafi beda Wahabi. sejarahnya? Sama kudel nunggu. Mereka semua sudah memfitnah Salafi Nah, Wahabi. kok cuma Sudah nggak bisa direkam sama bantah, cuma saya. bisa tenang aja, tenang itu aja. Kan tenang, betul Gus. itu fakta. Kita nggak main Tenang framing Gus, itu fakta. tenang Gus Wahabi saudaraku. Mereka semua memfitnah Salafi Wahabi dan sudah direkam sama saya. Enggak, fitnah boleh, tapi kan harus cerdas, harus punya data. Siapa yang Jangan fitnah ubah-ubah itu aja lah. fakta itu. Faktanya, Enak aja bilang, Emirat yang dipegang oleh Muhammad Al Saud itu ada setara. Dia identitas politik juga, sama seperti Turki Utsmani. Yang melakukan pemberontakan itu adalah Sarif Husin yang memberontak kepada Turki Utsmani. Saya mute ya, saya ada tamu. Sorry, saya mute. Teman-teman mau ngobrol silakan. Ya, lari aja lah Bang Sabili. On. Kenapa kan langsung kau bilang lari lagi, orang bilang ada tamu? Masya Allah. Jadi gitu, asal blunder, nggak sibuk. Bang, orang punya otak itu, otak anu memang. Otak apa yang namanya? Apa pengumuman? Orang bilang ada tamu, lari. Udah lah Gus. Gus udah lah, capek Gus, capek ngejelasin ke mereka capek. Ada kopi. Pokoknya mah Saya nggak capek jelasin ya. Selama dia mau si Iya, biar masih mau jujur hatinya, saya jelasin.
Iya, kita taat kepada pemerintah. Itu Karena perintah hari- dari Nabi Muhammad SAW. Kita wajib taat kepada pemerintah yang sah. Itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai. Kan orang kan diintai-intai terus itu. Tahu sih ah. Tadi tak Ya orang kan banyak menuduh Wahabi itu memberontak kepada Turki. Tapi mereka nggak pernah dengar Syarif Hussein memberontak menjadikan negara Islam di Mekah itu dari Turki sampai perang dia kepada Turki. Mereka nggak tahu Datanya itu. mana? Dulunya Wahabi. Yang ada itu adalah Tarikh Najd, itu ada. Dua sesi, Ada, Pak. ada sejarahnya. Tarik sejarah Najd ada lah memang. Undang guru-guru PM. Najd itu suatu bentuk pemerintahan tersendiri yang berbeda dengan Hijaz. Hijaz itu dikuasai oleh Utsmani. Wakil Utsmani di Hijaz itu Syarif Hussein. Para Syarif itu, Syarif yang terakhir yang menguasai Hijaz, yang menjadi wakil Utsmani adalah Syarif Hussein, yang kemudian memberontak kepada Turki Utsmani. Kita utama. Dan sampai Sejarah Hijaz ada, sejarah Najd ada. Bukan bukan Syarif Hussein. Orang Syarif Hussein justru pindah ke Yordania kok dari Hijaz. Nah itu dia, iya, memang iya. Setelah dia Karena dikalahkan tidak oleh, bisa. kemudian dikalahkan oleh Diriyah, oleh Najd, baru dia pindah ke dikasih oleh Ibnu Saud, Inggris, Ibnu Saud Jordan. berkoalisi dengan Sorry yang bagus ya. itu, dan itu berdarah-darah itu. Mana ada Yang benar namanya perang. Sore gitu kalau acaranya. Perang gelitian bukan perang namanya. Harus ada darahnya perang. makanya itu bendera Arab Saudi itu ada gambarnya pedang. Itu betapa Memang iya. Memang, itu. memang iya negara itu ditegak dengan pedang. Pinjem mic apa son? Oh iya. Itu. Anak son coba. Itu ketika Syarif Hussein membentuk negara di Hijaz, memberontak kepada Turki, kemudian Abdul Aziz mengalahkan mereka, menyerbu Hijaz, jadilah negara Arab Saudi, dikuasailah Hijaz, itulah terbentuknya negara Arab Saudi. Maka saya bilang Najd itu entitas politik yang sama dengan Turki. Sekarang gini, sama saya dengan mau nanya. negara Inggris. Najd itu dekat Hijaz apa dekat Irak? Saya langsung mau nanya. Najd dekat sebelahan dengan Irak. Sebelah dengan Irak bagaimana? Saya nanyanya. Nah, iya, dia nggak bertanya lah. Najd itu dekat Hijaz apa dekat itu? Dekat Aku enggak Irak. Najd itu dekat Hijaz apa Najd di Irak? kan apa? Najd itu di Jazirah Arab. Terima matang. Sebelah sekarang ini ya termasuk dia negara Arab Saudi. Metro. Ya sisian lah, adalah batasnya dengan Hijaz. Dengan Irak sekarang pun ada juga batasnya. Berarti Najd itu pertanyaanmu apa? berbatasan dengan Hijaz. Ya nggak? Bener nggak? Gimana? Najd itu berbatasan dengan Hijaz. Bener nggak? Lah iyalah. Oke. Berarti Najd itu tidak di Irak kan? Tidak. Anak lanang dia lurus. Kalau yang dimaksud dengan yang asal dari Al Saud itu ya di Najd itu, bukan yang di Irak. Aku kayo 5 Pak. Jadi tanduk setan aja tuh Irak apa tanduk setan itu? Kalau Tanduk setan? Kenapa tanduk setan? ini Pak, kambing nomor Dia Najd. yang disebut Najd itu katakan tadi bukan Irak. Tapi Salafi Wahabi ngomongnya Najd itu Irak. Madinah pun ada di apa? Di Amerika ada kota Madinah. Apakah sama? Wahabi dah. Kenapa? Cari di peta ada nama kota Madinah Bagaimana di caranya? Amerika. Berarti berapa anak itu? Gus Wahabi belajar lagi aja. Yuk kita baca buku bareng-bareng yuk. Mau nggak? Lebih udah lagi belajar ini, saya ngajari antum. Jadi satu Iya. waktu itu. Nah, kenapa? Najd itu ada yang di Hijaz, berbatasan dengan Hijaz. Sekarang Najd itu menjadi negara Saudi Arabia setelah mengalahkan Hijaz yang dulu dikuasai oleh Syarif Hussein. PKN. Kalau masalah tanduk setan, buat tanduk setan, ya lain lagi bahasannya. Mau dibahas yang mana sekarang? Bagaimana lainnya itu Bang? Coba dijelaskan. PM itu siapa Pak?
Mau bahas yang mana? Najatnya yang ke Arab Saudi atau pembahasan tentang najatnya Udah selesai. setan? Udah selesai. Kita belajar aja. Ini kita belajar, bisa tanya. Oh iya. Mau yang mana? Itu lama. Belajar baca gitu. Yo, panas. Mau nggak? Apa? Kemarin kan dia ketua. Mau nggak kita belajar bareng? Baca. Nanti bacanya gantian. Sudah level ngatra busuk tadi wong gede. Baca apa? Kamu kan nggak pandai baca. Mau saya ajarin. Iya makanya. Ayo coba baca. Kita baca bareng-bareng ya. Mau nggak? Kan lu kiai dong. Otomatis ngomong orang kayak apa-apa nama pakai. Mau nggak? Ya coba kasih keluar kitabnya Pak Ustaz. Baru dibaca sama Gus Wahabi kita dengarkan. Iya. LC kan? Iya. Alumni luar negeri, alumni Madinah. Ya Allah. Kayak di kantor NU, Pak. Luar biasa. Pahami aku, Pak. Tapi itu memang unik ya di kantor itu anaknya mau Aku juga aku lebih unik nih, Pak. Ya gampang aja. Ya. Iya. Lorone. Tinggal di Apa mudah? Yang mau dibahas apa? Tapi yang NU kan sudah kenal sama Baca yang- dulu itu apa gitu. Santai, Pak. Kalau yang lain Baca mungkin apa? di blacklist. Baca itu. Ditanya lo ngapa kok Baca aja. anaknya sekolah di Muhammad. Yang mau dibaca apa? Oke, baca nih. Ngabuk nih orang kali. Pembinanya Aceh api anakku yo koncol lah koncol black. Apa sih Ini mau gampang dibaca aja. nih Bang Mangun? Kita suruh baca apa? Kadang rambut rata bahaya. Itu Lu tim enggak apa. jelas kan? Udahlah. Karena memang ini udah malam lah, saya mau pamit dulu lah. Semoga Allah Jangan merahmati kabur, Ngun. Kita belajar aja. ampuni semua dosa-dosa kita. Jangan suka memfitnah sana sini, mencela sana sini. Banyak istighfar. Ya Allah ya Robbi, Gusti Agung. Allah. Ya udah, saya pamit dulu ya dari. Saya pamit dulu. Kabur teroris. Banyakin doa ya, doa terbaik. Doakan bersama agar mendapat hidayah itu jauh lebih baik daripada mencela, memfitnah, nggak ada habisnya tiap hari, tiap malam begitu aja. Allah Akbar. Ya udah, saya izin pamit. Assalamualaikum Kasih tahu juga itu warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. Wahabi Bang Mangun. Bang Mangun Jangan mencela. Udah tinggal aja Panglima. Nggak jelas ini orang nih. Kantor NU. Yang mana kah ini yang mau dibaca ini, Pak Ustaz? Iya, apa yang mau dibaca? Ada kok Bapak. Gus Wahabi nih yang suruh baca, Ustad. Baca apa? Gini. Oh ya udah, apa lah. Ya intinya Kita saya tunggu-tunggu juga ini yang mana mau dibaca ini. mau benar. Nih, udah aja. Nih yang gampang-gampang aja. Nih dari sini boleh nih. Enggak usah sama Muhammadiyah dan PKS. Tidak kelihatan Bang. Dia dan